Khalil Gibran pernah berkata, "Jika cinta tidak dapat mengembalikanmu kepadaku, maka pasti cinta akan menyatukan kita di tempat yang lebih baik." Kutipan ini seolah menjadi jendela kecil yang mengintipkan betapa agungnya makna cinta. Tapi benarkah semua yang kita rasakan adalah cinta? Ataukah itu hanya obsesi yang dibungkus rapi oleh harapan dan keinginan untuk memiliki? Dalam kehidupan sehari-hari, batas antara cinta dan obsesi seringkali begitu tipis, samar, dan mengecoh. Kita bisa merasa sangat terhubung dengan seseorang, sangat ingin bersamanya, hingga kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta yang tulus? Atau hanya keinginan kuat untuk memiliki seseorang karena alasan emosional semata? Perasaan yang dalam, rindu yang membuncah, perhatian yang terus-menerus, semuanya sekilas terlihat romantis dan penuh kasih. Tapi bila semua itu hadir tanpa adanya keikhlasan, tanpa memberi ruang dan kebebasan bagi yang dicintai, bisa jadi itu bukan cinta sejati, melainkan obsesi yang dibalut manis. Obsesi bukan soal mencintai seseorang sepenuh hati, melainkan soal ketakutan kehilangan, keinginan memiliki, bahkan kecemasan bila ia bahagia tanpa kehadiran kita. Obsesi mendorong kita untuk terus berada di dekat seseorang, bahkan jika itu menyakitinya, bahkan jika ia merasa terkekang. Maka penting untuk belajar mengenali, apakah perasaan kita mendekatkan kita pada kasih yang membebaskan, atau pada jeratan batin yang memperbudak? Cinta sejati adalah kebebasan. Ia tak mengikat, tapi tetap setia. Ia tak mengekang, tapi tetap hadir. Ketika mencintai seseorang dengan tulus, kita ingin melihatnya bahagia, dengan atau tanpa kita. Kita menghargai ruang pribadinya, mendukung impiannya, dan rela melepaskannya jika itu yang terbaik baginya. Sebaliknya, obsesi tak memberi tempat untuk semua itu. Obsesi ingin seseorang hanya untuk dirinya sendiri, bahkan jika harus memutuskan hubungan mereka dengan dunia. Ia menyamar sebagai cinta, padahal diam-diam menciptakan ketergantungan dan tekanan yang mematikan. Seringkali kita tak sadar sedang terjebak dalam obsesi, karena kita merasa sedang terlalu mencintai. Padahal cinta tak pernah membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Cinta tak membuat kita mengorbankan segalanya hingga kita tak lagi tahu siapa diri kita. Jika perasaan itu membuat kita gelisah, takut, dan cemas setiap saat, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan obsesi yang perlahan-lahan menggerogoti logika dan ketenangan kita. Obsesi bisa membuat kita tampak manis dan penuh perhatian di luar, tetapi rapuh dan penuh ketakutan di dalam. Dalam hubungan yang sehat, cinta hadir bersama kepercayaan dan komunikasi. Tak perlu memeriksa ponsel pasangan, tak perlu curiga setiap saat, karena cinta tahu bahwa keterikatan bukan berarti kepemilikan. Tapi obsesi membuat kita merasa harus selalu tahu di mana dia, dengan siapa dia, dan apa yang sedang dia lakukan. Obsesi menciptakan ilusi bahwa kita akan merasa tenang jika mengetahui semua tentangnya, padahal itu hanya menambah kegelisahan. Cinta menciptakan rasa aman. Obsesi menciptakan ketergantungan dan pengawasan yang tak sehat. Maka, sebelum melangkah lebih jauh dalam hubungan, mari kita bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah aku mencintainya, atau hanya takut kehilangannya? Apakah aku ingin ia bahagia, atau aku hanya ingin dia tetap berada di sisiku, meski mungkin tanpa senyuman lagi? Kejujuran ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, baik bagi diri sendiri maupun pasangan. Tak ada hubungan yang benar-benar bahagia jika fondasinya dibangun dari rasa takut, kecemasan, dan keinginan untuk mengendalikan. Di video ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang perbedaan cinta dan obsesi. Kita akan belajar mengenali tanda-tandanya, menyadari bahayanya, dan menemukan cara untuk membangun hubungan yang sehat dan tulus. Karena setiap orang berhak mencintai dan dicintai dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa rasa takut kehilangan jati diri. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan tumbuh. Sebab cinta sejati, seperti kata Gibran, adalah kekuatan yang menyatukan, bukan yang memenjarakan. Cinta dan obsesi mungkin terlihat serupa di permukaan, namun keduanya memiliki sifat mendasar yang sangat berbeda. Cinta tumbuh dari hati yang penuh ketulusan, melalui proses yang alami, bertahap, dan tidak terburu-buru. Ia seperti benih yang disiram setiap hari dengan pengertian, rasa hormat,
dan keinginan untuk melihat orang lain bahagia. Sebaliknya, obsesi lahir dari dorongan emosional yang terlalu kuat, bahkan seringkali tidak logis. Obsesi bisa hadir tiba-tiba, dengan intensitas yang mengagetkan, tanpa perlu mengenal lebih dalam siapa sebenarnya orang yang kita inginkan. Cinta adalah hasil dari perkenalan yang perlahan tapi bermakna. Kita mencintai seseorang karena kita mengenal siapa dirinya, kelebihan maupun kekurangannya, dan kita menerima itu semua dengan ikhlas. Sementara obsesi lebih sering muncul karena dorongan dari keinginan untuk memiliki, untuk memenuhi kekosongan dalam diri, atau untuk mencari pengakuan. Obsesi seringkali tidak mengenal dengan benar siapa orang yang diidamkan, tetapi sudah terlalu yakin bahwa ia adalah satu-satunya. Ini bukan soal hati yang tenang, melainkan pikiran yang terobsesi dan penuh fantasi. Perbedaan sifat dasar ini sangat menentukan bagaimana hubungan itu berjalan. Dalam cinta, tidak ada paksaan, karena cinta memahami bahwa setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri. Namun obsesi menuntut balasan, menuntut pengakuan, bahkan ingin memaksa agar perasaan itu dibalas. Obsesi bisa berubah menjadi tekanan emosional, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang menjadi objeknya. Ia tidak memberi ruang bagi kebebasan dan pilihan, hanya keinginan sepihak untuk selalu memiliki dan mengendalikan. Cinta sejati akan membawa kedamaian, ketenangan, dan rasa syukur dalam hati. Bahkan jika orang yang kita cintai tidak membalas perasaan itu, cinta tetap mampu membuat kita tulus mendoakan kebahagiaannya. Sebaliknya, obsesi hanya akan membuat kita gelisah, takut, dan kehilangan arah jika harapan kita tidak terpenuhi. Karena obsesi bersumber dari ego dan rasa kurang, maka ia akan merasa hancur jika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Cinta bisa menerima kenyataan, tetapi obsesi selalu melawan kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Salah satu tanda nyata dari cinta yang murni adalah keberadaannya yang tidak bergantung pada kepemilikan. Kita bisa mencintai seseorang tanpa harus memilikinya secara fisik, karena cinta hidup dalam hati, bukan dalam penguasaan. Sedangkan obsesi selalu dikaitkan dengan rasa ingin memiliki, mengikat, bahkan mengendalikan. Obsesi menolak kehilangan, dan karenanya bisa membuat seseorang melakukan apa saja untuk menjaga orang itu tetap di sampingnya, meskipun tidak lagi ada kebahagiaan yang tersisa dalam hubungan itu. Perlu diingat bahwa obsesi bisa tampak romantis di awal. Memberi perhatian setiap saat, selalu hadir di setiap momen, menghubungi tanpa henti. Semua itu bisa terlihat seperti cinta sejati. Tapi jika dilakukan tanpa batas dan tanpa kejelasan, itu bisa menjadi tekanan. Sifat dasar cinta adalah memberi ruang dan saling percaya, sementara obsesi tidak mengenal batas. Ia terus mendorong, terus menempel, hingga akhirnya menyesakkan dan merusak rasa nyaman yang seharusnya tumbuh dalam hubungan yang sehat. Karena itu, sangat penting untuk memahami sifat mendasar dari perasaan kita sendiri. Apakah kita benar-benar mencintai seseorang, atau hanya mengejar bayangan dari keinginan yang belum selesai dalam diri kita? Apakah kita tulus ingin melihat dia bahagia, atau kita hanya ingin mengisi kekosongan emosional kita melalui dirinya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur akan membantu kita membedakan antara cinta dan obsesi, agar kita tidak tersesat dalam perasaan yang hanya kelihatannya indah, tapi sebenarnya menyakitkan. Cinta yang sejati selalu berfokus pada kebahagiaan dan kebutuhan orang yang dicintai. Ketika seseorang mencintai dengan tulus, ia akan menaruh perhatian besar pada bagaimana perasaan pasangannya, apa yang membuatnya nyaman, dan apa yang bisa ia lakukan untuk mendukung pertumbuhan dan kebahagiaannya. Fokusnya bukan semata-mata pada diri sendiri, tapi pada keseimbangan antara memberi dan menerima. Sebaliknya, obsesi menempatkan fokus yang dominan pada diri sendiri. Yang lebih penting bukan bagaimana perasaan orang lain, melainkan bagaimana orang itu bisa terus hadir dan memenuhi ekspektasi kita. Seseorang yang mencintai akan merasa bahagia ketika melihat pasangannya bahagia, bahkan jika itu artinya harus mengambil langkah mundur. Cinta sejati bersedia memberi ruang, memberi waktu, dan menghargai privasi. Cinta tak menuntut untuk terus berada di pusat perhatian, karena ia paham bahwa hidup bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang individu yang harus tumbuh secara mandiri. Namun obsesi tidak bisa menerima hal itu. Obsesi ingin menjadi pusat dari segalanya. Ia haus perhatian, ingin selalu dilibatkan,
dan cenderung merasa ditinggalkan bila tidak diberi kabar atau waktu secara terus-menerus. Obsesi juga cenderung mengaburkan pandangan terhadap kebutuhan orang lain. Dalam benaknya, keinginan pribadi dianggap sebagai kebutuhan bersama. Ia merasa wajar menuntut, bahkan jika itu mengorbankan kenyamanan dan kebebasan pasangan. Ketika permintaannya tak dipenuhi, ia akan merasa ditolak, padahal sebenarnya yang terjadi hanyalah batasan yang sehat. Obsesi tidak mengenal empati sejati, karena terlalu sibuk dengan apa yang dirinya rasakan, dan lupa bahwa orang lain juga punya hak untuk menentukan batas dan pilihan hidupnya sendiri. Sebaliknya, cinta selalu penuh empati dan pengertian. Ia tahu bahwa pasangan tidak selalu bisa hadir setiap saat, tidak selalu bisa memenuhi semua harapan, dan itu adalah hal yang normal dalam hubungan yang sehat. Ketika pasangan sedang sibuk atau butuh waktu sendiri, cinta tidak merasa terancam. Tapi obsesi selalu merasa kehilangan kendali ketika tidak mendapatkan perhatian. Ia menafsirkan jarak sebagai ancaman, dan kesibukan pasangan sebagai bentuk penolakan. Inilah mengapa obsesi sering menimbulkan konflik, karena ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan. Di balik obsesi, ada rasa takut yang besar akan kehilangan. Bukan karena takut melihat pasangan menderita, tapi karena takut tidak lagi memiliki kendali atas dirinya. Itulah mengapa obsesi seringkali disertai perilaku cemburu berlebihan, mencurigai, hingga mengatur setiap langkah pasangan. Padahal dalam cinta, kepercayaan adalah fondasi utama. Tanpa rasa percaya, hubungan akan menjadi medan perang yang penuh curiga dan tuntutan. Cinta mempercayai meskipun tidak selalu tahu segalanya. Sebaliknya, obsesi selalu ingin tahu segalanya karena takut kehilangan. Ketika hubungan dibangun berdasarkan cinta, fokusnya adalah menciptakan kebahagiaan bersama. Ada dialog yang terbuka, saling mendengarkan, dan usaha untuk mengerti satu sama lain. Cinta memperhatikan kebutuhan pasangan dan menyesuaikan diri tanpa merasa kehilangan jati diri. Tapi ketika hubungan dibangun atas dasar obsesi, yang terjadi adalah ketimpangan. Yang satu memberi terlalu banyak, yang lain merasa tercekik. Obsesi tidak tahu kapan harus berhenti, karena yang dicari bukan keseimbangan, melainkan pemenuhan ego dan rasa aman semu. Membedakan antara cinta dan obsesi bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal niat. Apakah kita mencintai seseorang karena ingin ia bahagia, atau karena ingin ia tetap bersama kita demi kepuasan batin kita sendiri? Apakah kita bisa membiarkan pasangan memilih jalannya sendiri, atau kita terus ingin ikut campur demi merasa penting? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka kesadaran kita tentang betapa pentingnya memusatkan perhatian pada orang lain dengan cara yang sehat dan penuh penghargaan. Karena dalam cinta, fokus kita adalah kita, bukan hanya aku. Cinta sejati hadir bersama kestabilan emosi. Ia tidak meledak-ledak, tidak penuh drama, dan tidak membuat hati tersiksa setiap saat. Dalam cinta yang sehat, kedua orang yang terlibat bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan satu sama lain. Ada ruang untuk tertawa bersama, menangis bersama, dan saling mendukung dalam situasi apapun. Sebaliknya, obsesi justru sering menghadirkan ketidakpastian. Perasaan yang naik turun, emosi yang tidak terkendali, serta kekhawatiran yang terus-menerus menjadi bagian dari hubungan yang dibangun bukan atas dasar cinta, tapi atas ketergantungan emosional. Seseorang yang mencintai dengan tulus akan berusaha menjaga perasaannya tetap stabil. Ia tahu kapan harus mendekat dan kapan harus memberi ruang. Ia juga paham bahwa dalam sebuah hubungan, perbedaan adalah hal yang wajar, dan tidak semua hal harus dibesar-besarkan. Tapi saat seseorang terobsesi, emosi bisa berubah ekstrim hanya karena hal kecil. Tidak dibalas pesan dalam waktu singkat bisa menimbulkan kemarahan. Melihat pasangan bersama orang lain bisa memicu cemburu berlebihan. Obsesi menjadikan hubungan seperti roller coaster, penuh gejolak, tegang, dan melelahkan. Cinta mengenal rasa percaya dan sabar. Ketika terjadi kesalahpahaman, cinta mengajak untuk berbicara dari hati ke hati, bukan menyudutkan atau meledak dalam emosi. Namun obsesi cenderung tidak memberi waktu untuk berpikir. Ia menuntut jawaban saat itu juga, memaksa klarifikasi bahkan ketika pasangan sedang tidak siap. Akibatnya, hubungan yang seharusnya dibangun di atas komunikasi dan pengertian,
berubah menjadi arena konflik yang tak kunjung selesai. Disinilah kita bisa mulai mengenali, apakah hubungan ini sehat, atau hanya dikendalikan oleh emosi sesaat yang terus-menerus menyakiti. Ketika emosi tidak lagi seimbang, hubungan pun akan terasa seperti medan perang. Yang satu ingin didengarkan, yang lain ingin bebas. Yang satu ingin terus dekat, yang lain merasa perlu waktu sendiri. Jika keduanya tidak memiliki kendali emosi yang baik, maka hubungan bisa berubah menjadi toksik. Cinta memberi ruang untuk jeda, untuk berpikir, dan untuk meredakan ketegangan sebelum menyelesaikan masalah. Obsesi tidak tahu kapan harus berhenti. Ia terus mendorong, terus memaksa, hingga membuat pasangan merasa lelah dan ingin menjauh. Orang yang mencintai dengan dewasa, tahu bahwa tidak semua emosi harus ditunjukkan. Ia bisa merasakan cemburu, tapi memilih untuk berdialog. Ia bisa merasa kecewa, tapi tidak serta-merta menyalahkan. Emosi yang sehat adalah emosi yang bisa diatur, diarahkan, dan dikendalikan. Sedangkan dalam obsesi, emosi sering menjadi senjata. Tangisan dijadikan alat untuk memanipulasi. Kemarahan dijadikan cara untuk menguasai. Bahkan diam pun bisa digunakan sebagai bentuk hukuman emosional. Semua ini bukan cinta. Ini adalah bentuk lain dari ketergantungan yang menyamar sebagai kasih sayang. Seseorang yang terjebak dalam obsesi biasanya tidak menyadari bahwa dirinya sedang kehilangan kendali. Ia merasa semua emosinya wajar, padahal di balik itu ada luka yang belum sembuh, ada trauma yang belum selesai. Obsesi seringkali berasal dari rasa takut ditinggalkan, dari pengalaman masa lalu yang membuat seseorang merasa tidak cukup layak untuk dicintai. Maka emosi menjadi tidak stabil, dan hubungan pun penuh ketegangan. Cinta yang sehat mengajak untuk menyembuhkan luka itu bersama, tapi obsesi malah memperparah luka dengan menciptakan konflik baru yang berulang-ulang. Memiliki kestabilan emosi bukan berarti kita tidak boleh marah, sedih, atau kecewa. Itu semua adalah emosi manusiawi yang wajar. Namun dalam cinta, emosi itu dikelola dengan baik, tidak dilampiaskan sembarangan, dan tidak dijadikan alat untuk menekan pasangan. Cinta yang matang selalu menyeimbangkan logika dan perasaan. Sementara obsesi membiarkan perasaan mengambil alih segalanya, bahkan sampai kehilangan akal sehat. Jadi, jika hubungan yang kita jalani lebih sering membuat hati kita lelah, marah sendiri, atau menangis karena hal-hal yang tidak seharusnya, mungkin saatnya kita bertanya, apakah ini cinta, atau hanya emosi yang belum tertata? Cinta sejati dibangun di atas fondasi kepercayaan. Kepercayaan adalah jembatan yang menghubungkan dua hati agar bisa berjalan beriringan tanpa rasa curiga yang berlebihan. Dalam cinta yang sehat, kita percaya bahwa pasangan memiliki komitmen yang sama, meskipun tidak selalu berada dalam satu ruang atau saling melapor setiap waktu. Cinta percaya bahwa hubungan tidak selalu harus diawasi ketat untuk bisa bertahan. Namun berbeda halnya dengan obsesi, yang merasa perlu untuk terus mengawasi, memeriksa, dan mempertanyakan segalanya karena ketakutan akan kehilangan. Obsesi tidak memberi tempat bagi kepercayaan tumbuh. Ia mengikis rasa aman dan membangkitkan kecemasan yang tidak berdasar. Seseorang yang terobsesi biasanya akan merasa perlu tahu setiap detail kehidupan pasangannya, dengan siapa ia bicara, kemana ia pergi, bahkan isi ponselnya. Ketika pasangan tidak memberi informasi yang diinginkan, obsesi langsung menuduh dan menuntut. Ini bukan tentang peduli, melainkan tentang ketidakmampuan untuk memberi ruang dan mempercayai bahwa hubungan tetap bisa berjalan tanpa kontrol berlebihan. Sementara cinta melihat pasangan sebagai pribadi yang dewasa dan bisa dipercaya, obsesi justru melihat pasangan sebagai sesuatu yang harus dimiliki penuh. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan balas pesan, tidak ada ruang untuk pertemanan yang sehat dengan lawan jenis, bahkan tidak ada rasa percaya bahwa pasangan bisa setia tanpa harus diawasi. Obsesi melahirkan kecurigaan, dan kecurigaan itu pada akhirnya akan menjadi racun dalam hubungan. Tanpa sadar, obsesi membuat kita menaruh prasangka buruk yang bisa merusak apa yang sebenarnya baik-baik saja. Padahal, kepercayaan bukan sekadar keyakinan buta, tapi hasil dari niat baik dan komunikasi yang jujur. Dalam cinta, kepercayaan tumbuh karena kita belajar mengenal pasangan, memahami nilai-nilainya, dan yakin bahwa ia menjaga hubungan ini dengan kesadaran penuh.
Kita tahu bahwa pasangan adalah manusia yang bisa berbuat salah, tapi kita memilih untuk tetap percaya karena cinta itu sendiri menguatkan kita untuk tidak mudah goyah oleh pikiran buruk. Obsesi tidak memberi ruang untuk proses itu. Ia ingin semuanya serba pasti, serba jelas, dan tanpa celah bagi kesalahan, karena ia hidup dari rasa takut, bukan dari keyakinan. Ketika kepercayaan hadir, hubungan menjadi ringan dan menyenangkan. Kita tidak harus terus-menerus merasa khawatir, tidak perlu membuktikan cinta kita lewat laporan harian, dan tidak merasa seperti sedang menjalani hubungan yang diawasi seperti polisi. Tapi saat obsesi memimpin, kita merasa tidak bebas. Setiap langkah terasa diawasi, setiap pilihan kecil menjadi bahan perdebatan, dan setiap kesalahan menjadi bukti ketidaksetiaan. Obsesi tidak tahu caranya memberi kepercayaan karena ia sendiri tidak memiliki rasa aman dalam dirinya. Cinta paham bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan karena itu, ia memilih untuk mempercayakan yang tidak bisa dikendalikan itu kepada hati yang saling mencintai. Jika kita mencintai seseorang, kita akan memberi ia kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, dan percaya bahwa ia akan tetap memilih kita dengan sadar. Tapi obsesi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia ingin mengendalikan agar tidak kehilangan. Ironisnya, semakin kita mencoba mengontrol pasangan dengan obsesi, semakin besar peluang kita benar-benar kehilangannya, karena tidak ada satu orang pun yang tahan hidup tanpa kepercayaan. Jadi jika saat ini kamu merasa gelisah, curiga, dan selalu ingin tahu apa yang dilakukan pasangan setiap waktu, mungkin perlu bertanya, apakah ini cinta yang mempercayai, atau obsesi yang takut ditinggalkan? Apakah kamu memberi pasanganmu ruang untuk bernapas, atau justru menutup semua pintu atas nama cinta? Karena sejatinya, cinta yang sehat adalah cinta yang membebaskan, bukan yang membelenggu. Ia tumbuh dengan kepercayaan, bukan dengan kecurigaan. Salah satu cara paling jelas untuk membedakan antara cinta dan obsesi adalah melihat dampaknya terhadap diri sendiri. Cinta sejati membawa ketenangan, membuat seseorang merasa lebih utuh, damai, dan berkembang. Cinta tidak membuatmu kehilangan jati diri, justru cinta membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu merasa dihargai, didengar, dan tetap bisa menjalani hidupmu dengan seimbang. Tapi obsesi justru sebaliknya. Ia membuatmu merasa cemas, tertekan, bahkan kehilangan dirimu demi seseorang yang belum tentu melihat hal yang sama. Dalam cinta, kamu masih bisa menjaga kehidupan pribadimu. Kamu tetap punya ruang untuk berkarya, bersosialisasi, dan bertumbuh sebagai individu. Pasanganmu mendukung itu, bukan menghalangi. Cinta tidak membuatmu lupa pada tujuan hidupmu sendiri. Sebaliknya, obsesi perlahan-lahan menyita waktumu, energimu, bahkan pikiranmu. Setiap hari kamu merasa harus memikirkan dia, mengecek keberadaannya, memastikan dia tidak pergi. Obsesi mengubah prioritas hidupmu secara tidak sehat. Yang dulu penting bagimu, kini kamu tinggalkan demi terus mengejar perasaan yang penuh ketidakpastian. Obsesi membuatmu melelahkan dirimu sendiri. Kamu jadi lebih sering overthinking, cemas tanpa sebab, bahkan rela mengorbankan kebahagiaanmu hanya agar dia tetap dekat. Kamu merasa selalu kurang, selalu takut ditinggalkan, dan itu membuatmu melakukan hal-hal yang di luar batasmu. Kamu mungkin mulai melupakan teman-temanmu, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu cintai, dan merasa bahwa satu-satunya sumber kebahagiaanmu hanyalah dirinya. Padahal, ketergantungan seperti itu justru tidak sehat, karena kamu menaruh seluruh kendali kebahagiaanmu pada orang lain. Berbeda dengan obsesi, cinta tidak akan membuatmu merasa rendah diri. Justru cinta hadir untuk saling menguatkan. Kamu tidak harus berubah menjadi orang lain agar diterima, tidak harus memaksakan diri demi disukai. Cinta menerima dirimu sebagaimana adanya, dan justru membuatmu merasa lebih percaya diri. Tapi obsesi seringkali membuatmu merasa tidak cukup. Kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, merasa cemburu berlebihan, dan berusaha menjadi sosok yang sempurna demi dianggap layak dicintai. Semua itu melelahkan dan bisa merusak kesehatan mentalmu. Obsesi juga bisa membuatmu kehilangan arah. Fokusmu bukan lagi pada kualitas hubungan, tapi pada seberapa dekat kamu bisa terus mengikatnya. Kamu lupa bahwa dirimu pun butuh dicintai dengan sehat, bukan hanya mencintai tanpa batas.
Kamu mulai membenarkan perlakuan yang tidak layak, mulai memaklumi sikapnya yang menyakitkan, bahkan rela disakiti asal dia tidak pergi. Obsesi bisa membuatmu buta terhadap kenyataan dan kehilangan logika. Kamu terjebak dalam lingkaran yang kamu anggap cinta, padahal sebenarnya kamu sedang mengorbankan dirimu sendiri. Cinta membuatmu berkembang. Kamu jadi lebih tenang, sabar, dan bijaksana. Kamu mulai mengenal nilai-nilai baru, belajar memahami orang lain, dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih matang. Tapi obsesi justru mengerdilkanmu. Kamu semakin mudah tersinggung, gampang gelisah, dan emosimu naik turun tergantung bagaimana dia memperlakukanmu hari itu. Hidupmu seolah bergantung pada kehadirannya, dan itu bukanlah cinta yang sehat. Cinta yang benar akan membuatmu lebih kuat berdiri, bukan membuatmu semakin rapuh karena terlalu menggantungkan harapan pada satu orang. Jadi sebelum kamu melangkah terlalu jauh dalam sebuah hubungan, tanyakan pada dirimu, apakah perasaan ini membuatku merasa lebih hidup, atau justru menyiksaku perlahan-lahan? Apakah aku sedang mencintai seseorang, atau sedang melarikan diri dari luka dan kekosongan dalam diriku sendiri? Karena cinta yang tulus tidak akan membuatmu kehilangan dirimu. Cinta akan membuatmu tetap menjadi dirimu, tapi dalam versi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bahagia. Cinta sejati memahami bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang perlu dijalani, termasuk kebebasan untuk memilih, bertumbuh, dan mengambil keputusan. Dalam cinta yang sehat, kebebasan bukanlah ancaman, melainkan ruang yang diperlukan agar hubungan tetap bernapas. Kita bisa saling mencintai tanpa harus saling membatasi. Namun dalam obsesi, kebebasan pasangan dianggap sebagai ancaman. Obsesi ingin mengendalikan, bahkan memiliki sepenuhnya. Ia tidak rela jika pasangan memiliki waktu, ruang, atau bahkan minat yang tidak berkaitan langsung dengannya. Obsesi seringkali menyamakan rasa memiliki dengan rasa cinta. Ia merasa bahwa jika seseorang benar-benar mencintai, maka orang itu seharusnya hanya fokus padanya. Tidak ada ruang untuk teman-teman, keluarga, hobi, atau kegiatan yang tidak melibatkan dirinya. Akibatnya, hubungan menjadi sempit dan menyesakan. Pasangan yang tadinya bahagia dan bebas menjadi tertekan karena harus terus-menerus menjelaskan keberadaannya, mengorbankan waktu pribadinya, dan menyensor diri demi menjaga perasaan si pencemburu. Padahal cinta justru akan merasa bahagia ketika pasangan bisa menjadi dirinya sendiri. Cinta mendukung mimpi, bukan mengekang. Ia paham bahwa seseorang bisa mencintai dengan sepenuh hati tanpa harus berada di bawah bayang-bayang terus-menerus. Ketika kita mencintai, kita memberi kepercayaan dan ruang untuk bertumbuh bersama, bukan mengikat satu sama lain dengan ketakutan akan kehilangan. Obsesi, di sisi lain, takut jika pasangan menemukan kebahagiaan di luar dirinya, dan itu adalah ketakutan yang berasal dari rasa tidak aman, bukan dari cinta. Ketika seseorang mencintaimu dengan sehat, ia tidak akan merasa terancam oleh kesuksesan, pergaulan, atau kebebasanmu. Ia akan merasa bangga melihatmu berkembang. Tapi ketika seseorang terobsesi padamu, ia akan merasa cemas jika kamu terlalu dekat dengan orang lain, terlalu sibuk dengan urusanmu, atau terlalu bahagia tanpa dirinya. Obsesi ingin kamu selalu hadir, selalu memberi perhatian, selalu tersedia, seolah-olah hidupmu hanya ada untuknya. Inilah yang membedakan cinta dan obsesi secara sangat nyata. Cinta memberi ruang, obsesi menutup semua celah. Kebebasan dalam cinta bukan berarti bebas menyakiti. Justru, kebebasan yang sehat adalah ruang yang dibangun atas dasar saling menghargai. Kita bisa saling memberi ruang untuk tumbuh, tanpa harus mengabaikan perasaan satu sama lain. Tapi obsesi sering tidak mampu memahami keseimbangan ini. Ia menuntut totalitas dan kehadiran penuh, karena ia merasa bahwa cinta harus mutlak, tanpa batas, dan tanpa syarat. Sayangnya, cara pandang seperti ini hanya akan menciptakan tekanan dan kelelahan dalam hubungan, karena tidak ada manusia yang mampu hidup dalam pengawasan terus-menerus. Cinta bukan tentang memiliki seseorang sepenuhnya, tapi tentang hadir dan tumbuh bersama. Ketika kita mencintai, kita tidak memenjarakan orang yang kita sayang, melainkan memberi mereka sayap untuk terbang, dengan keyakinan bahwa mereka akan tetap kembali. Sebaliknya, obsesi takut jika pasangan terlalu jauh dari jangkauan.
Ia tidak percaya pada kekuatan cinta itu sendiri, sehingga merasa harus menggenggam erat-erat, meski itu artinya membuat pasangannya sesak dan ingin lari. Ironisnya, obsesi yang terlalu erat justru membuat cinta menjauh perlahan. Jadi, bila kamu merasa bahwa kamu tidak punya ruang untuk menjadi dirimu sendiri dalam sebuah hubungan, atau justru kamu yang mengekang orang yang kamu cintai, maka mungkin kamu sedang berhadapan dengan obsesi, bukan cinta. Karena cinta sejati tidak menuntut kepemilikan mutlak. Cinta tidak ingin mengikat secara membabi buta. Cinta hanya ingin berjalan bersama, saling menjaga, saling mendukung, dan saling membebaskan. Di sanalah letak keindahannya, bukan dalam kepemilikan, tapi dalam kebebasan yang saling dipercayai. Cinta dan obsesi seringkali hadir dengan wajah yang mirip, sama-sama penuh perhatian, sama-sama ingin dekat, dan sama-sama kuat dalam rasa. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, keduanya memiliki akar yang berbeda. Cinta tumbuh dari rasa saling menghargai, percaya, dan keinginan untuk melihat pasangan bahagia, bahkan jika itu artinya memberi ruang. Sementara itu, obsesi tumbuh dari rasa takut, rasa kurang, dan keinginan untuk memiliki secara penuh, meski harus mengorbankan kebebasan atau ketenangan. Maka penting bagi kita untuk menyadari, yang kita rasakan, apakah benar cinta, atau hanya dorongan yang menyamar sebagai cinta? Ketika cinta hadir, kita merasa lebih damai. Kita tidak harus berteriak untuk didengar, tidak harus bertanya terus-menerus untuk merasa aman, dan tidak harus mengikat pasangan agar tidak pergi. Cinta mengajarkan kita untuk mempercayai, bahkan ketika kita tidak selalu tahu. Tapi obsesi tak kenal sabar. Ia ingin jawaban saat itu juga, kehadiran saat itu juga, dan kepastian yang tidak bisa ditunda. Akibatnya, hubungan yang dibangun dengan obsesi menjadi penuh tekanan dan kelelahan, baik bagi diri sendiri maupun pasangan yang menjadi sasaran. Kita juga bisa melihat dari dampaknya terhadap diri kita. Cinta membuat kita bertumbuh. Ia menguatkan, menenangkan, dan mengajak kita mengenal diri lebih dalam. Kita tetap bisa menjadi diri sendiri, tetap punya mimpi, dan tetap berdaya walau sedang mencintai. Tapi obsesi membuat kita lelah, khawatir berlebihan, dan bahkan kehilangan arah. Kita menjadikan seseorang sebagai pusat hidup, dan itu bukan cinta. Itu adalah tanda bahwa kita sedang mencoba mengisi kekosongan dengan sesuatu yang seharusnya datang dari dalam, bukan dari luar. Salah satu ciri utama cinta adalah kebebasan. Bukan kebebasan untuk melukai, tapi kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Kita bisa mencintai seseorang dan tetap memberi mereka ruang untuk hidup, tumbuh, dan menjalani dunia mereka sendiri. Obsesi tidak mengerti konsep ini. Ia menganggap cinta itu milik, bukan perjalanan bersama. Ia ingin mengikat, bukan berjalan beriringan. Dan disitulah banyak hubungan mulai rusak, karena keinginan untuk menguasai mengalahkan niat untuk mencintai. Mengenali perbedaan cinta dan obsesi bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika kita sedang berada di tengah-tengahnya, saat hati sedang penuh rasa, dan logika perlahan tenggelam. Tapi justru pada saat itulah kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita sedang menyayangi seseorang, atau kita sedang berusaha menutupi ketakutan ditinggalkan? Apakah kita benar-benar ingin membuatnya bahagia, atau kita hanya takut kehilangan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk ditanyakan sebelum kita terlanjur jatuh terlalu dalam hubungan yang tak sehat. Cinta tidak akan membuatmu merasa terpenjara. Ia akan membuatmu merasa bebas, tanpa harus kehilangan arah. Ia akan mengajakmu untuk mencintai dengan penuh kesadaran, bukan dengan kekhawatiran. Ia tidak menuntut totalitas mutlak, karena ia paham bahwa manusia punya batas. Obsesi tidak mengerti batas. Ia akan terus mendorong, menekan, dan mengikis sampai yang tersisa hanya rasa lelah dan kecewa. Jika kamu merasa hubunganmu sudah sampai titik itu, mungkin ini saatnya untuk mundur sejenak dan bertanya, apakah aku sedang mencintai, atau aku hanya takut sendiri? Akhirnya, kita semua layak mendapatkan cinta yang sehat, cinta yang tumbuh karena saling percaya, saling menghargai, dan saling mendukung. Cinta yang tidak membuat kita kehilangan diri sendiri, melainkan menemukan versi terbaik dari kita. Jadi, jika kamu sedang berada di persimpangan antara cinta dan obsesi, tenangkan hatimu.
Dengarkan suaramu yang paling jujur. Karena dalam keheningan, kamu akan tahu, cinta tidak memaksa, cinta mengalir. Dan yang mengalir dengan tulus, akan selalu menemukan jalannya kembali.